apapun segala sesuatu, kalau kita selalu sandingkan dengan Nabi Muhammad, kalau kita hubungkan, selalu berhubungan dengan Nabi Muhammad, tidak ada yang tidak mulia di dunia ini. Apapun, apabila selalu berhubungan dengan Nabi Muhammad, maka itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi jenengan mau sholawat dengan Nabi. Orang yang baca sholawat kepada Nabi Muhammad itu dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simud Durar, sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Wong sing maca sholawat teng Kanjeng Nabi itu ruhnya selalu bersilaturahmi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yattasil, kita selalu berhubungan dengan Nabi Muhammad. Barang siapa yang tidak pernah putus hubungan dengan Nabi Muhammad, maka orang itu tidak akan putus dari rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya dari awal ngajak semua yang hadir ke tempat ini agar jangan nonton sholawat, jangan nonton az-zahir, jangan nonton para habaib, para kiai di atas panggung ini. Saya semua dari tadi ngajak yang banyak baca sholawat. Kenapa? Karena insya Allah berkahnya sholawat, karomahnya sholawat, kita ini termasuk nanti insya Allah yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya bilang begitu? Modelnya panjenengan kalian kula niki potongan mlebu surga ora ono. Wong model ngene iki mlebu surga ora ono. Kaya aku barang iki ora pantes mlebu surga. Kenapa? Surga itu begitu indah. Surga itu sangat indah. Di surga itu nggak ada yang jelek. Sing elek-elek ora ono. Nang surga ki wong wedok glowing kabeh. Nggak perlu di surga tuh pakai Wardah kosmetik, ora usah. Manggo apa ki L'Oreal, enggak butuh di sana. Di sana itu di surga orang perempuan dikatakan bahwa wanita-wanita yang ada di surga itu usianya 20 tahun semua. Lebih. Itu ibu-ibu sing sepuh-sepuh santai mawon, Bu. Mangke jenengan nek mlebu surga nom maneh, tenang wae. Nek mlebu surga tapi. Orang laki di sana di surga muda semua. Sing tuwa-tuwa iki nek mlebu surga nom maneh. Umurnya selawe maneh. 25 tahun lagi di surga, selamanya abadan, nggak pernah tua lagi, nggak mati lagi di surga, urip sak lawase, nikmat, udah nggak wajib ibadah, nggak usah sholat, nggak usah puasa, nikmat di surga. Makanya model-model kau yang ini kurang nono surga, saking api surga. Makanya jenengan nek pingin api, maca sholawat sing akeh, yang banyak baca sholawat pada Nabi Muhammad. Karena apa? Amalan umatnya Nabi Muhammad yang pasti diterima oleh Allah, sholawat kepada Nabi Muhammad. Adimis sholah ala Nabi Muhammadin faqbuluha hatman bi ghairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholah ala Nabi Muhammad. Amal ibadah kita yang lain, sholat kita walaupun sah belum tentu diterima oleh Allah pahalanya. Haji kita walaupun sah, walaupun mabrur belum tentu diterima ya pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek sholawat enggak ada kalimat tapi. Kalau sholawat tuh enggak ada kalimat tapi, pasti diterima oleh Allah. Hebatnya sholawat. Makanya setiap sholat, wong nek sholat ndak baca sholawat, sholatnya rasa. Sholawat itu termasuk yang syaratnya sahnya sholat adalah baca sholawat pada Nabi Muhammad. Hatta iyatul mubarakatus sholawatu taibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jenengan nggak baca ini, sholatnya rasa. Sholawat yang bikin sholatnya jenengan sah. Makanya kuncinya sholawat itu yang banyak pada Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, manusia nanti umatku yang paling dekat dengan diriku posisinya di akhirat adalah yang paling banyak membaca sholawat kepada diriku. Makanya aki-aki membaca sholawat. Jenengan itu kalau mau iri sama orang, jenengan kalau mau iri terhadap orang lain, iri terhadap amal ibadahnya. Orang itu bisa ibadah sebanyak itu, kenapa saya nggak bisa? Kalau jenengan cuma iri, kenapa itu orang kaya saya nggak bisa kaya? Kenapa orang itu bisa beli mobil saya nggak beli mobil? Dikatakan kain kafan itu nggak ada sakunya. Kain kafan kirano nggak ada. Saku kayak gini kain kafan nggak ada. Mau yang kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat, mau ulama, mau santri, mau wong alim, mau wong sing nakal, kain kafannya sama, nggak ada sakunya. Jadi artinya apa? Jenengan nanti mati nggak bawa handphone, nggak bawa duit, nggak bawa emas, jabatan ditinggal, rumah ditinggal, mobil ditinggal, anak-anak ditinggal, semuanya ditinggal. Kenapa? Orang no wadai, saing mayit kira orang saing mayit. Jadi kalau jenengan terlalu cinta kepada dunia, terlalu cinta kepada jabatan, terlalu cinta kepada tahta, terlalu cinta kepada apa yang ada di dunia ini, ingat,
bahwa Anda akan meninggalkan itu semua. Ingat, di dunia itu kalau enggak Anda yang akan meninggalkan dunia, dunia yang akan meninggalkan Anda. Itu pasti terjadi. Kalau enggak kita yang meninggalkan dunia, dunia yang meninggalkan kita. Salah satu, itu pasti terjadi. Artinya orang mati enggak bawa duit, enggak bawa emas, enggak bawa handphone, enggak bawa apa, sertifikat rumah enggak dibawa. Yang dibawa apa? Amal ibadah yang banyak. Di antaranya apa? Ayo cinta kepada Nabi Muhammad. Karena cinta kepada Nabi Muhammad itu balasannya duduk sama Nabi di dalam surga. Shallu ala Nabi Muhammad. Mosok beb hanya baca sholawat duduk sama Nabi? Nggih. Betul, itu yang ngomong Nabi. Dulu ada orang Badui tanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, mata sa'ah. Kanjeng Nabi, kapan datangnya hari kiamat? Wong ini wong paling hebat ini, orang paling berani ngadepi kiamat. Ya Rasulullah, kiamat niku kapan? Maka Rasulullah mengatakan, modalmu ngadepi kiamat apa? Modal Anda untuk menghadapi kiamat apa? Kiamat itu dahsyat. Kiamat itu menakutkan. Dunia ini digulung oleh Allah. Matahari, bulan, bintang dan planet-planet lain semua bertabrakan jadi satu. Semua makhluk hidup akan mati, akan binasa. Modalmu ngadepi itu apa? Maka orang Badui tadi mengatakan, saya nggak punya modal besar ya Rasulullah. Saya ibadah saya pas-pasan. Ibadah saya sedikit. Saya punya modal yang sangat besar. Apa? Ana uhibbuka ya Rasulullah. Saya mencintai dirimu ya Rasulullah. Kulo derek jenengan kanjeng Nabi. Saya mencintai dirimu. Saya akan menjalankan sunnah-sunnahmu. Saya pokoknya cinta mati kepada panjenengan. Maka jawaban Nabi Muhammad menggembirakan bukan hanya yang bertanya, tapi seluruh sahabat yang ada di sampingnya Nabi bahagia mendengar jawaban Nabi. Apa jawaban Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dikumpulkan dengan orang yang kau cintai. Kalau kau mencintai diriku, maka Allah akan mengumpulkan dirimu di mahsyar, di akhirat, di dalam surga bersama diriku, kata Rasulullah SAW. Duh, balasannya cinta sama Nabi itu di akhirat, di mahsyar bareng sama Nabi. Balasannya cinta sama Nabi di surga bareng duduk sama Nabi. Nikmat. Tapi cinta itu bukan hanya ngomong saya mencintaimu ya Rasulullah. Cinta butuh bukti. Kalau ada orang laki ngomong cinta sama perempuan, wahai cewek, I love you. Si cewek jangan langsung percaya. Yang cewek jangan percaya dulu. Buktikan I love you mu pada diriku. Nah, ngono. Kalau dia nggak mau membuktikan, berarti cintanya palsu. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad harus kenal sama Nabi. Kalau ada orang laki seneng sama cewek, kalau dia mau ngelamar cewek itu supaya ceweknya mau, orang laki itu harus tahu warna kesukaan cewek itu apa, makanan favorit cewek itu apa, hari lahirnya tanggal berapa, bulan apa ulang tahunnya, yang tidak disukai makanan apa, warna yang tidak disukai apa, harus tahu supaya apa, supaya Anda menyenangkan si cewek tadi. Itu namanya orang cinta. Begitu juga kita, Anda mengaku cinta pada Nabi, sudah kenal Nabi belum? Tahu tanggal lahir Nabi belum? Warna kesukaan Nabi apa? Sesuatu yang tidak disukai Nabi apa? Ngerti? Cara makannya Nabi bagaimana? Cara minumnya Nabi bagaimana? Cara mandinya Nabi bagaimana? Nabi kalau mendidik anaknya bagaimana? Nabi kalau bicara terhadap istri-istrinya bagaimana? Nabi kalau dengan sahabatnya bagaimana? Oh no, saya ngerti. Langka saya ngerti ya. Nggak ada yang tahu. Ngaku cinta sama Nabi tapi nggak kenal Nabi, berarti cintamu masih palsu. Berarti cinta Anda masih palsu. Anda tidak tergolong orang yang anta ma'aman ahbabta. Kenapa? Karena dulu Sayyidina Umar, Khulafaur Rasyidin, sahabat Nabi, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana saya dikategorikan mukmin yang sejati? Iman saya sudah sempurna. Kata Rasulullah, selagi kau mencintai Tuhanmu. Saya sudah mencintai Allah ya Rasulullah. Yang kedua, selagi kau mencintai Nabimu Muhammad. Saya sudah mencintai dirimu Muhammad. Selagi kau mencintai Nabimu, melebihi dirimu, melebihi keluargamu, melebihi duniamu, dan melebihi apapun di dunia ini, baru kau dikatakan orang mukmin. Sayyidina Umar ngaku, ya Rasulullah, saya sudah mencintai Allah, saya sudah mencintai dirimu, tapi saya masih lebih mencintai diriku daripada mencintai dirimu. Kata Rasulullah, imanmu belum sempurna. Kalau kau masih lebih mencintai dirimu ketimbang mencintai Nabi Muhammad, maka imanmu belum sempurna. Loh, cinta Nabi loh. Sayyidina Umar ini, Khulafaur Rasyidin, yang selalu bareng sama Nabi Muhammad. Dikatakan sama Nabi, kalau Sayyidina Umar masih belum mencintai Nabi Muhammad, melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, maka imannya belum sempurna. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, ketahuilah, saksikan ya Rasulullah, detik ini, saat ini,
aku mencintai dirimu melebihi istriku, melebihi anakku, melebihi duniaku, melebihi hartaku, bahkan melebihi diriku sendiri ya Rasulullah, aku lebih mencintai dirimu. Maka Rasulullah menjawab, al-an ya Umar, sekarang ya Umar kau bisa dikatakan mukmin yang sejati, imanmu sudah sempurna wahai Umar. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya orang cinta sama Nabi itu ada pembuktian, bukan hanya ngomong cinta Nabi tapi nggak kenal Nabi, ngomong cinta Nabi nggak mengerjakan sunnah-sunnah Nabi, ngomong cinta sama Nabi tapi dia nggak menyakiti hati Nabi Muhammad dengan berbuat maksiat setiap hari. Ketahuilah wahai umat, ketahuilah wahai jenengan semua yang hadir, bahwa amalan kita setiap hari, amalan panjenengan kalian kula sedaya, kita ini setiap hari yang hidup, apapun yang anda lakukan, Nabi Muhammad dapat bocoran dari para malaikat. Kalau anda berbuat maksiat, maka Nabi Muhammad memohonkan ampun kepada Allah. Tapi kalau kita beribadah kepada Allah, maka Rasulullah bergembira atas apa yang dilakukan oleh umatnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Loh, Nabi Muhammad mulai dari hidup 1400 tahun yang lalu itu memikirkan kita. Setelah meninggal dunia, sudah 1400 tahun yang lalu meninggal dunia, sampai detik ini Rasulullah masih memikirkan kita yang hidup pada tahun 2021 ini. Kenapa? Kalau kita berbuat maksiat, Rasulullah langsung mohonkan ampun pada Allah. Ya Allah, ampuni umatku yang berbuat maksiat. Ya Allah, ampuni umatku sekarang dia lalai kepada dirimu. Ya Allah, ampuni umatku sekarang dia lagi meninggalkan sholat dengan sengaja. Masih dipikirkan sama Nabi. Bahkan bukan hanya sekarang, nanti di kiamat, di yaumil kiamah, di saat manusia, seluruh makhluk hidup sudah dimatikan oleh Allah, pertama kali makhluk yang dibangkit, manusia yang dibangkitkan oleh Allah, Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pertama kali dibangkitkan di mahsyar, dijemput oleh bidadari-bidadari dari surga, dibawakan baju yang terbaik dari surga, dijemput oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad, begitu tangannya dipegang oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad pertama kali pertanyaan yang keluar dari Nabi Muhammad, kaifa ummati ya Jibril, bagaimana nasib umatku ya Jibril. Nabi Muhammad begitu bangun dari kuburnya, pertama kali yang ditanyakan bukan istrinya, bukan anaknya, bukan sahabatnya, bukan menantunya, bukan cucunya. Yang ditanyakan oleh Nabi, kaifa ummati, bagaimana nasib umatku wahai Jibril, apakah mereka masuk neraka atau apakah mereka di surga, mereka selamat atau mereka celaka. Sampai malaikat Jibril mengatakan, gum ya habibi, bangun dulu wahai kekasihku. Ora gelem. Nabi Muhammad gak mau bangun dulu sebelum dikasih kabar tentang kabar baik umatnya. Nabi Muhammad loh, ini yang kita bacakan sholawat malam hari ini, sampai nanti kiamat masih memikirkan orang moga dan sekitarnya. Padahal jenengan kalian kulo bangun tidur pertama kali yang kita ingat siapa? Hah? Bangun tidur nih, hah? HP. Hebat wong moga. Semoga anda dapat berkahnya Syekh Samsung dan Ustadz iPhone. Bangun tidur kita yang ingat apa? Handphone. Termasuk saya, sama. Al-jujur minal iman, saya jujur. Bangun tidur, syukur-syukur kalau kita bangun tidur masih bisa aja alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Orang bisa baca itu aja hebat. Apalagi terus bangun tidur selesai baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali aja bangun tidur, hebat orangnya. Kenapa? Berarti anda bangun tidur, orang yang pertama kali anda ingat adalah Nabi Muhammad SAW. Nah itu harusnya orang kalau ngaku cinta sama Nabi 24 jam waktunya tidak akan pernah lupa terhadap kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Mau makan, ingat bagaimana ya Nabi Muhammad dulu kalau makan caranya gimana, ikut caranya Nabi. Mau minum, dulu Nabi Muhammad kalau minum gimana ya, ikut caranya Nabi. Mau mandi, dulu Nabi Muhammad kalau mandi gimana, ikut semua caranya Nabi. Maka itu baru dikatakan anta ma'aman ahbabta, anda akan dikumpulkan dengan orang yang anda cintai. Semoga kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bukan hanya mencintai Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad juga mencintai kita. Semoga bukan hanya Nabi Muhammad yang ingat selalu kepada kita, tapi kita selalu ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Matur nuwun teng Kanjeng Nabi, matur nuwun. Kita ini bikin maulud begini, kita bikin selawatan gini, menghabiskan biaya berjuta-juta, menghabiskan waktu sekian jam, menghabiskan tenaga sebanyak ini, hanya matur nuwun teng Kanjeng Nabi. Baca selawat ini dalam bentuk napa? Matur nuwun Kanjeng Nabi. Nek boten sebab panjenengan kula boten ngertos yang mana halal, yang mana haram. Kalau bukan karena Nabi Muhammad kita nggak ngerti yang mana yang baik, mana yang buruk.
Kalau bukan karena sebab Nabi Muhammad, kita nggak kenal Allah. Semuanya kita kenal sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur nuwun, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Sapa wonge sing ora ngerti matur nuwun nang padha-padha menungso, berarti orang itu nggak ngerti matur nuwun nang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun Kanjeng Nabi.